Faktor penyebab korupsi. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan korupsi, baik internal maupun eksternal untuk individu yang terlibat. Menurut Yamamah, korupsi dan pencucian uang lebih mungkin untuk memaksa terjadi ketika populasi umum memiliki kecenderungan materialis dan konsumeris yang kuat dan sistem politik yang memprioritaskan masalah mendewakan. Menurut Sham, pada tahun 2000, dunia material atau keadaan lain yang tidak dapat diselesaikan dalam keberadaan seseorang dapat menjadi faktor yang berkontribusi dalam perilaku kriminal. Metode pandang yang akan mengarah pada cara yang menonjol untuk mengakses kekayaan yang mencolok. Wahyudi mengeluarkan peringatan mengenai standar kejujuran orang itu dengan menunjukkan bahwa beberapa penjahat mampu menjaga kejahatan mereka rahasia dari orang lain, yang juga dikenal sebagai niat atau kesadaran untuk melaksanakannya. Konsep teoritis. Politik adalah penyebab utama kekacauan politik saat ini. Dalam konteks ini, Terence Gans memberikan definisi politik uang sebagai penggunaan uang dan keuntungan material untuk mendapatkan kekuasaan politik. Ilustrator James Scott menjelaskan bahwa dalam masyarakat dengan sistem politik eksklusif, di mana persaingan politik didasarkan pada etnis seseorang dan perbedaan antara individu lebih berdasarkan pada pilihan pribadi daripada masalah substansial. Kondisi budaya dan struktural khas untuk korupsi biasanya terjadi dalam konteks pelaku individu kejahatan. Hukum. Untuk menentukan faktor hukum, seseorang harus melihat standar perundang-undangan di satu sisi dan persyaratan hukum di sisi lain. Ada alasan mengapa produk terkait hukum sering gagal memenuhi tujuan yang dimaksudkan. Selain itu, praktek sumbangan politik yang digunakan dalam pembuatan undang-undang dikenal sebagai menyuap, dan mereka secara khusus menargetkan transaksi bisnis dan ekonomi. Kekuasaan perebutan nil kenyataan bahwa berbagai produk hukum di masa Orde Baru sangat ditentukan oleh konstelasi politik untuk melanggengkan kekuasaan. Banyak produk hukum berfungsi sebagai pembenaran untuk berbagai penyebab politik dengan tujuan untuk mempertahankan dan memajukan penyebabnya. Karena sadar hukum, masyarakat akan dapat mempertimbangkan implikasi dari apa yang mereka lakukan. Rahman Saleh juga mencatat bahwa ada 3 faktor utama lain yang berkontribusi terhadap korupsi di Indonesia, yaitu pemerintahan hukum, aparatur mental, tingkat kemiskinan umum populasi, dan kurangnya keinginan politik. Faktor ekonomi. Faktor-faktor ekonomi juga menjadi penyebab utama wabah kudeta. Dalam kaitannya dengan faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyak orang telah menyatakan bahwa kemiskinan adalah contoh dari masalah yang terkait dengan korupsi. Pernyataan ini tidak benar sepenuhnya, karena banyak korupsi ditampilkan oleh pemimpin Asia dan Afrika, dan mereka tidak tergolong orang miskin. Lemah pengawasan adalah faktor lain yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi. Pengawasan yang dilakukan instansi terkait BPKP, Itwil, Irjen, Bawasda kurang bisa efektif karena beberapa faktor diantaranya. Yang pertama, adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi. Yang kedua, kurangnya profesionalisme pengawas. Dan yang ketiga, kurang adanya koordinasi antar pengawas, kurangnya kepatuhan terhadap etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri. Penyebab korupsi dalam perspektif teoritis. Ketika meneliti penyebab korupsi, determinisme budaya sering disebut sebagai sumber inspirasi. Menurut Fiona Robertson-Snape, ada bukti kebiasaan Jawa kuno yang terkait dengan penjelasan budaya praktik korupsi di Indonesia. Menurut teori sistem sosial tidak hanya memberikan ruang kepada anggota untuk mencapai tujuan mereka,
tetapi juga sering menimbulkan tekanan yang mencegah banyak orang dari mengakses atau memanfaatkan peluang dalam struktur sosial karena pembatasan atau diskriminasi berdasarkan ras, etnis, kekayaan, keterampilan, dan faktor lainnya. Faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Penyebab internal ketidakadilan yang dapat dibagi menjadi kategori berikut. Aspek perilaku, kepribadian, dan karakter orang. Korupsi bukan pelanggaran kecil karena mereka lapar. Faktor yang berkontribusi terhadap korupsi para penjahat ini berasal dari dalam, dari sifat keserakahan dan kemarahan mereka sendiri. Kemudian datang tindakan keras yang diwajibkan oleh hukum moral yang kurang ketat. Hidup di kota besar sering mempromosikan gaya hidup hedonis ketika konsumen tidak diimbangi dengan uang. Ini memberi seseorang kebebasan untuk berperilaku dalam berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka. Korupsi adalah salah satu pilihan. Variabel eksternal yang merupakan penyebab perilaku korup yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak terkait dengan pelanggar. Pertama, persepsi publik terhadap klien. Garis manajemen biasanya selalu menangani korupsi yang terjadi dalam berbagai perusahaan. Karena sifat tertutup ini, korupsi harus dilanggar dalam berbagai cara. Akibatnya, nilai-nilai dalam masyarakat yang mendorong korupsi mengarah pada pola pikir publik yang dapat menjadi tanah yang subur untuk tindakan korupsi. Kebanyakan orang berpikir bahwa pemerintah hanya bersalah atas korupsi. Kurang orang menyadari bahwa masyarakat harus berpartisipasi dalam memerangi korupsi. Yang kedua, faktor ekonomi. Tidak ada cukup uang. Dalam spektrum kehidupan, mungkin bagi seseorang untuk berada dalam situasi finansial putus asa. Yang ketiga, dimensi politik. Gerakan berbagai tindakan yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai lembaga terorganisir secara politik melalui lembaga-lembaga yang diciptakan adalah bagaimana kontrol sosial dilakukan dalam kelompok formal atau informal. Posisi seorang pemimpin memiliki dampak yang signifikan pada bawahannya. Itulah tadi pemaparan materi saya pada bab ketiga. Selanjutnya sampai ketemu di bab berikutnya.